Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada kebaktian Kamis Putih tahun 2023, Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita pada kebaktian Kamis Putih ini, Yesus jadi teladan. Seorang guru haruslah menjadi teladan bagi murid-muridnya. Jika ada guru yang tidak menjadi teladan atau tidak melakukan seperti yang ia ajarkan, maka guru itu tidak berdampak bagi murid-muridnya. Yesus adalah guru yang menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ia memperlihatkan bagaimana cara melakukannya sehingga dapat dipahami dan diikuti. Sebab ia bukan hanya berkata-kata, tetapi juga memperagakannya. Pada hari terakhir kebersamaannya dengan murid-murid, ia memberi teladan kepada mereka. Yesus memperagakan prinsip dasar yang harus mereka pahami sebelum ia mengutus mereka untuk meneruskan pekerjaannya setelah ia kembali kepada Bapa. Ia membasuh kaki murid-muridnya, sesuatu yang tidak lazim. Seorang murid Yahudi sesekali membasuh kaki gurunya, tetapi tidak pernah terjadi yang sebaliknya, yakni guru membasuh kaki muridnya. Yesus melakukan pembasuhan ini untuk menjelaskan prinsip penting, yakni untuk saling melayani dalam kerendahan hati. Ia mengajari murid-muridnya untuk melayani dan merendahkan hati satu dengan yang lain. Pelayanan kepada sesama dalam kerendahan hati dikaitkan oleh Yesus dengan pengutusan para murid. Yesus mengingatkan mereka akan status mereka sebagai hamba dan utusan. Tugas mereka bukanlah menjaga, meningkatkan, atau mempertahankan harga diri atau statusnya. Jika guru dan pengutus rela melakukan pekerjaan teramat hina, yakni membasuh kaki murid-muridnya, maka para murid pun selaku hamba dan utusan harus rela melakukan hal yang sama. Murid yang melakukannya adalah murid yang berbahagia. Lihat Yohanes 13 ayat 17, dituliskan di sana. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Marilah kita melayani seperti Kristus melayani. Layanilah seorang akan yang lain dengan rendah hati. Pelayanan itu bukan hanya perkataan-perkataan saja, tapi pengorbanan yang nyata. Kristus telah memberikan tubuhnya untuk keselamatan manusia. Lihat Ogen, Yesus memecah roti dan mencurahkan anggur sebagai tanda pengorbanan yang nyata, yang tidak ternilai harganya untuk pengampunan dosa manusia. Kita juga harus rela berkorban dalam pelayanan, sama seperti Kristus, rela berkorban, walau tidak harus disalibkan seperti Tuhan Yesus,
tetapi setidaknya kita harus turut menderita seperti Kristus telah menderita. Lihat invokatio 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Siapa yang mengaku melayani, tetapi tidak siap berkorban dan menderita, serta merendahkan hati, ia bukanlah pelayan yang sejati. Sebab pelayan yang sejati meneladani Kristus yang rendah hati. Amin.